Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sobat sahabat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan channel belajar kita, Sarif Bima. Oke, pada video kita kali ini masih berkaitan atau masih membahas tentang desa. Materinya pun masih berkaitan dengan materi video kita sebelumnya ya, yaitu tentang kepala dusun. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru menemukan channel ini, tidak lupa kami mengingatkan kembali untuk mengklik dulu tombol subscribe sehingga teman-teman sobat sahabat dimanapun berada tidak akan ketinggalan update-update info, tips, edukasi dari channel belajar kita ini. Oke, kita jeda 5 detik untuk mengklik tombol subscribe-nya dulu dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman, sobat sahabat dimanapun berada yang sudah mengklik tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya, sehingga dengan demikian teman-teman telah memastikan diri tidak akan ketinggalan update-update video berikutnya dari kami seputar edukasi tentunya ya. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kepala dusun. Kepala dusun itu dipilih oleh masyarakat atau diangkat oleh kepala desa sih? Langsung saja kita cari jawabannya bersama-sama. Nah, sebelum kita melangkah kepada pokok bahasan, maka ada perlunya kita mengetahui dulu tentang perangkat desa. Mengenai perangkat desa ini dibahas pada paragraf 1 ya, umum pasal 61. Pada ayat satunya, perangkat desa itu terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan C, pelaksana teknis. Ayat 2-nya, perangkat desa itu berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Nah, pada ayat 1 huruf B itu disebut pelaksana kewilayahan. Namun keseharian kita sering disebut sebagai kepala dusun. Dan hal ini pun sudah kami bahas pada video kita sebelumnya ya. Pada pasal 63 PP 43 tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ayat satunya menjelaskan pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Ayat 2-nya, jumlah pelaksana kewilayahan itu ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan pertimbangan kemampuan keuangan desa ya. Lalu kita melangkah kepada syarat ya. Untuk dapat mendaftar atau mencalonkan diri sebagai seorang perangkat desa atau kandidat dari perangkat desa, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, mengenai hal itu dimuat dalam paragraf 2 tentang pengangkatan perangkat desa pasal 65 ya. Pada ayat satunya, perangkat desa diangkat dari warga negara yang memenuhi persyaratan A, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. Jadi kalau tidak sekolah tentu tidak bisa ya teman-teman ya. Pada huruf B, berusia minimal itu 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Bagi warga desa yang berusia di bawah 20 tahun dan melebihi batas usia maksimal yaitu 42 tahun, maka dia otomatis tidak dapat lagi mencalonkan diri atau mendaftarkan dirinya sebagai kandidat perangkat desa tadi ya. Pada huruf C-nya, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang selama 1 tahun sebelum pembukaan pendaftaran ya. Jadi minimal 1 tahun sebelum kita mendaftarkan diri sebagai kandidat dalam perekrutan atau penjaringan perangkat desa tadi. Huruf D-nya, syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Pada ayat 2-nya, syarat lain pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah, kabupaten, kota harus memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Mekanisme perekrutan perangkat desa sesuai peraturan Menteri
nomor 83 tahun 2015. Nah, di sini masih sama dengan yang tadi, cuma ada tambahan ya. Pasal 2-nya, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Di sini terjawab ya, bahwa perangkat desa itu dipilih atau diangkat oleh seorang kepala desa melalui mekanisme atau bagi kandidat yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Ayat 2-nya, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. B. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Nah, ini belum berubah ya. Sehingga seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bagi warga desa yang berusia kurang dari 20 tahun atau melewati 42 tahun, maka tertutup kemungkinan atau hak dia untuk mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa. C. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Masih sama. D. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Ayat 3-nya, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Ayat 4-nya, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam peraturan daerah. Jadi dalam hal ini masih ada peraturan lain, yaitu peraturan turunan dari Peraturan Menteri 83 2015 ini ya teman-teman. Selanjutnya, perubahan mekanisme. Nah, perubahan mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri 67 tahun 2017. Nah, apa yang berubah di sini? Secara umum hanya sedikit yang dirubah, yaitu pada ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf C ya. Ya, itu dihapus, selebihnya itu masih sama, jadi tidak signifikan perubahannya. Kita masuk pada kelengkapan administrasi calon perangkat desa. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 3. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D di atas. A. KTP atau surat keterangan tanda penduduk. B. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ditempel materai. C. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sama, bermaterai juga. Kemudian huruf D, ijazah pendidikan dari tingkat dasar, dari SD sampai paling tingkat tertinggi ya. Kalau di sini SMA ya kita lampirkan SMA, kalau S1 ya kita lampirkan S1. Jadi yang terakhir ya, terserah mau pakai yang SMA atau yang S1 atau S2 atau S3. Silakan. Huruf E, akte kelahiran. Nah, kenapa di sini ada diminta persyaratan akte kelahiran? Karena ini berkaitan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu mengenai batas minimal dan maksimal usia calon perangkat desa ya. Kalau di bawah 20 tahun maka tidak bisa mencalonkan diri, atau maksimal 42 tahun. Jika melebihi, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftarkan atau mencalonkan dirinya sebagai kandidat dari perangkat desa. Huruf F, surat keterangan berbadan sehat. Jadi ini surat keterangan sehat dan bisa didapatkan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat atau petugas kesehatan ya. Huruf G, surat permohonan. Jadi kita mengajukan permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat sendiri di atas kertas bermaterai cukup. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi ini syarat-syarat administrasi yang wajib kita buat, kita ajukan sebagai syarat kelengkapan berkas permohonan sebagai perangkat desa. Selanjutnya, proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini diatur pada bagian kedua, mekanisme pengangkatan. Pada pasal 4, pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Nah, ini kita masuk pada pokok dari judul kita tadi ya. Apakah seorang perangkat desa itu ditunjuk oleh kepala desa atau dipilih oleh masyarakat? Nah, di sini dijelaskan
Pasal 4 ayat 1, pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Kepala desa dapat membentuk tim terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Itu jumlah minimal ya, ada 3. Nah, jika seorang kepala desa menunjuk langsung tanpa melalui mekanisme ini, maka akibatnya adalah perangkat desa tersebut tidak layak atau tidak cakap atau batal demi hukum ya, menurut kami. Huruf B-nya, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Ingat, perlu digarisbawahi, dilakukan oleh tim. Jadi bukan kepala desa ya, bukan persona kepala desa, melainkan oleh tim yang tadi dibentuk. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A tadi. Huruf C, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Nah, alasan mau diberhentikan perangkat desa sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini sudah jelas proses penjaringan dan penyaringan itu dilaksanakan paling lama 2 bulan. Jadi, kalau tiba-tiba di desa teman-teman tiba-tiba ada perangkat desa yang ujuk-ujuk muncul, nah itu perlu dipertanyakan. Silakan langsung konfirmasi pada kepala desa yang bersangkutan. D, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang. Catat ya, sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, calon tersebut kemudian dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Setelah dikonsultasikan kepada camat, nah itu dilanjutkan pada huruf E. Camat kemudian memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Nah, dari kandidat yang tadi dinyatakan telah memenuhi syarat, maka oleh camat setempat itu diberikan rekomendasi tertulis selambat-lambatnya 7 hari. Huruf F, rekomendasi ini diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Nah, di sini kandidat-kandidat atau calon-calon perangkat desa yang sudah direkrut melalui penyaringan dan penjaringan tadi bisa saja batal atau tidak dapat menjadi perangkat desa akibat tidak disetujui oleh camat. Huruf G, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Nah, surat keputusan ini bentuknya tertulis ya, atau sering dikenal dengan SK. Nah, itu wajib dipegang atau diberikan kepada perangkat desa yang tadi sudah lolos penjaringan dan penyaringan ya. Huruf H, dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Nah, kandidat tadi yang minimal 2 orang ketika ditolak oleh camat, maka hukumnya adalah wajib kepala desa terkait harus melakukan kembali penyaringan dan penjaringan. Perlu kembali kami tegaskan bahwa dalam hal ini kepala desa itu tidak memiliki kewenangan secara personal, melainkan oleh tim ya. Itu berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini. Ayat 2-nya, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur dalam peraturan kepala desa. Nah, sekali lagi ditegaskan dalam ayat 2 ini, perekrutan, penyaringan, dan penjaringan calon perangkat desa itu dilakukan secara kolektif atau oleh tim yang dibentuk, bukan oleh seorang kepala desa. Pada ketentuan pasal 66 hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa tadi diatur pada PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dipertegas lagi, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. B, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa. Oke, di sini sudah sangat jelas dan ditegaskan lagi bahwa bukan oleh kepala desa, melainkan oleh tim yang dibentuk minimal berjumlah 3 orang. Huruf
C. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. Ini dalam hal camat menerima ya. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa atau lebih sering disebut dengan SK tadi. Nah, sampai di sini teman-teman sudah jelas saya pikir bahwa kepala desa tidak memiliki kewenangan mutlak untuk mengangkat seorang perangkat desa dengan seenaknya sendiri atau sewenang-wenang. Melainkan perangkat desa yang mau mencalonkan diri sebagai calon perangkat desa harus melalui proses atau mekanisme penyaringan dan penjaringan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017. Nah, itulah kesimpulan dari apakah seorang perangkat desa ditunjuk atau diangkat oleh seorang kepala desa atau dipilih langsung oleh masyarakat. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung pada kolom komentar. Jika ada hal-hal yang menurut teman-teman kurang pas dan masih ingin ditambahkan, silakan juga pada kolom komentar. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri videonya, tidak lupa kembali kami mengingatkan bagi teman-teman dimanapun berada yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung, jangan sampai lupa untuk mengklik tombol subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan info-info menarik seputar tips dan edukasi dari channel belajar ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak saudara, teman, sahabat kita yang dapat mengambil manfaat dari video kita kali ini. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.